Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang XRP. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang XRP, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat XRP mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, naik sebesar 3% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,18 US dollar teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 73,43 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ke-6 di CoinMarketCap teman-teman. Sementara untuk volume transaksi, kita lihat hari ini XRP ada di angka 1,22 miliar US dollar. Jadi untuk volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami kenaikan sebesar 31,95% teman-teman. Kalau kita melihat harga di masa lalu, XRP 8 tahun yang lalu sempat menembus harga 3,84 US dollar. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 1,18 US dollar, berarti sedang diskon 69% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa teman-teman. Nah pertanyaannya, mengapa harga XRP ini hari ini naik mencapai 3% teman-teman? Jadi kita akan melihat apa katalis yang mendorong pergerakan harga dari XRP teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa XRP ini naik 3% menjadi 1,18 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini mengungguli rally pasar yang lebih luas yang terutama didorong oleh beta positif terhadap kenaikan Bitcoin dan juga membaiknya sentimen resiko teman-teman. Jadi kita lihat bahwa kenaikan XRP ini mengikuti tren pasar kripto yang lebih luas dengan Bitcoin naik 2% teman-teman. Jadi kenaikan XRP secara persentase itu lebih tinggi dibandingkan Bitcoin teman-teman. Jadi kenaikan ini didorong oleh adanya optimisme bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran ini akan bisa tercapai yang berpotensi menurunkan harga minyak dan meningkatkan selera resiko untuk aset seperti kripto teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pergerakan harga ini lebih dipengaruhi oleh sentimen makro yang membaik dan bukan karena adanya berita khusus tentang XRP teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh para investor maupun para trader? Yang pertama, kita harus memperhatikan konfirmasi atau kegagalan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran, karena itu akan tetap menjadi faktor utama dalam jangka pendek yang bisa mempengaruhi pergerakan harga XRP teman-teman. Jadi kalau misalkan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tercapai, itu ada peluang harga XRP akan terbang, tetapi kalau gagal itu bisa jadi akan menjadi potensi untuk mendorong harga mengalami penurunan teman-teman. Kemudian adanya aliran masuk ETF yang berkelanjutan dan juga adanya dukungan dari ekosistem itu juga menjadi salah satu katalis. Meskipun tidak ada katalis besar dalam 24 jam terakhir, namun XRP mendapatkan manfaat dari minat institusional yang stabil. Jadi ETF spot XRP mencatatkan aliran masuk bersih sebesar 10,68 juta US dollar untuk minggu terakhir pada tanggal 12 Juni teman-teman. Jadi ini menandai selama 5 minggu berturut-turut XRP mengalami aliran masuk, sementara dana Bitcoin dan Ethereum justru mengalami aliran dana keluar teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pembelian ETF yang konsisten ini memberikan dasar permintaan yang kuat
dan membedakan XRP dari altcoin lain selama pergeseran sentimen resiko, teman-teman. Kemudian kita akan cek apa kabar terbaru dari XRP, terutama dalam perkembangan ekosistemnya. Jadi di sini ada sebuah informasi bahwa CEO Evernote menjelaskan tentang adanya adopsi XRP yang dilakukan oleh institusi pada tanggal 14 Juni 2026 kemarin, teman-teman. Jadi Ashish Birla, CEO dari Evernote, ini menekankan bahwa adopsi institusional yang sesungguhnya itu membutuhkan penggunaan aktif, jadi bukan sekedar menyimpan aset secara pasif, teman-teman. Dan ia menyatakan bahwa institusi itu memerlukan protokol DeFi yang diatur dan menjaga privasi untuk menggunakan XRP secara besar-besaran, teman-teman. Dan ini melampaui sekedar spekulasi harga. Jadi Evernote yang memegang hampir 0,5% dari total pasokan XRP ini sedang membangun infrastruktur tersebut, termasuk strategi peminjaman dan hasil menggunakan stablecoin Ripple USD dari Ripple, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah kabar positif untuk XRP karena menjawab kritik utama, yaitu kurangnya permintaan yang didorong oleh penggunaan nyata. Jadi pengembangan produk keuangan yang patuh aturan itu akan dapat membuka aliran institusional yang berkelanjutan dan menggeser narasi dari spekulasi menuju ke utilitas, teman-teman. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2026, CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menetapkan adanya target pendapatan operasi berulang sebesar 1 miliar US dollar pada akhir 2026, jadi dengan jelas memisahkan keberhasilan dari penjualan XRP. Jadi pertumbuhan didorong oleh segmen seperti Ripple Prime atau broker institusional dan perluasan stablecoin Ripple USD dengan valuasi perusahaan mencapai sekitar 50 miliar US dollar pada kuartal pertama 2026, dan ini akan membawa dampak positif terhadap XRP, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat trennya, teman-teman. Walaupun informasinya positif, tetapi trennya masih belum jelas, teman-teman. Jadi kita tunggu. Ini harga masih berada di antara EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Jadi kalau besok atau lusa harga dari XRP ini harga penutupan berada di atas EMA 13 dan EMA 21, itu baru kita bisa mengatakan bahwa secara jangka pendek trennya adalah tren kenaikan. Tetapi untuk hari ini saya akan katakan bahwa walaupun informasinya positif, ini harga masih cenderung akan sideways, teman-teman, karena harga XRP berada di antara EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian kalau kita lihat untuk technical analysis dari TradingView, moving average memberikan sinyal sell, oscillator netral. Kalau kita gabungkan hari ini sinyal untuk XRP berdasarkan analisa dari TradingView, sinyalnya adalah sinyal sell, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan berbagai informasi ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.